Oke Om, baik yang tadi sudah saya janjikan ya, kita akan membahas lebih luas lagi tentang apa yang sudah ditulis oleh beliau ya, Ustadz Lukman, Gus Lukman, Om Lukman ya, terkait dengan materi korupsi ya. Iya. Ini kalau kita bahas di dunia kampus ada mata kuliah pendidikan anti korupsi PAK. dan bukan Pak ya. bukan Pak. Pendidikan anti korupsi, dan beliau sudah pernah menulis buku itu tentang pendidikan anti korupsi ya. Nanti kalau pengen gratis atau dapat hadiah langsung bisa hubungi beliau lewat IG-nya beliau atau seperti apa nanti ya, bisa seperti itu. Siap. Oke. Tidak lama-lama langsung kita bahas. Saya penasaran masih ya, kenapa sih jenengan itu selalu berambisi, menurut saya kuat sekali motivasinya untuk menulis tentang korupsi. Itu tadi kan masih banyak sebenarnya pembahasan yang lain yang berkaitan dengan masalah yang ada di negara kita, tapi jenengan sendiri lebih memilih mengarahkan tulisan jenengan itu kepada korupsi. Mungkin bisa dijelaskan Om, bagaimana itu korupsi, kemudian bahayanya juga apa, kemudian nanti mungkin bisa dipaparkan contoh dari korupsi kecil yang ada di lingkungan kita. Kita sebenarnya melaksanakan itu sebenarnya mungkin, tapi kita tanpa sadari melakukan korupsi. Nanti bisa dicontohkan seperti apa? Siap. Monggo langsung dijelaskan. Iya. Namun sebelum itu kayaknya ada IEL-nya. Iya untuk anti korupsi. Anti korupsi itu ada IEL-nya. Coba 1, 2, 3. Berani, jujur, hebat. Oke, baik. Oke. Bisa langsung dijelaskan, dipaparkan terkait dengan korupsi itu. Korupsi Mas ya. Kalau kita melihat dari pengertian korupsi sendiri, itu adalah suatu perbuatan di mana perbuatan itu melanggar hukum dan kemudian itu melanggar membuat kerugian negara, keuangan negara. Nah, itu korupsi dari segi bahasa. Dan pengertian secara keseluruhan adalah perbuatan yang busuk. Korupsi adalah perbuatan yang busuk. Iya. Karena apa? Di situ ada perbuatan di mana yaitu tadi yang sudah saya jelaskan merugikan negara. Itu kan pastinya dari dampaknya yang pastinya luar biasa dari situ ya. Dari korupsi itu sendiri. Iya, termasuk ke rakyat juga. Ke rakyat juga. Baik. Kalau ini kenapa sih ya? Kalau kita gali lebih dalam, kenapa ke orang-orang itu korupsi itu kenapa ya? Kenapa para pejabat? Itu kan sudah turun-temurun sampai ke bawah ya. Benar-benar. Pejabat di desa juga kan, itu juga melakukan korupsi. Tidak korupsi. Kenapa di sana ya? Yang pertama itu ada needs, kebutuhan. Kebutuhan di sini untuk memenuhi biaya hidup yang tinggi, sedangkan gaji yang diterima tidak sebanding. Gitu ya? Mungkin ini karena gaya hidup mereka kan ingin menunjukkan dirinya wah dan lain sebagainya. Akhirnya mereka mengambil tindakan yang tercela, yaitu korupsi tadi. Kalau kita lihat kan sebenarnya yang korupsi itu malah orang yang kaya-kaya. Iya, gitu. benar. Pikir sebagai orang yang awam lah saya seperti itu. Ini orang sudah kaya seperti itu, kenapa masih saja melakukan hal yang mungkin caranya itu dengan cara yang tidak baik gitulah untuk mendapatkannya itulah. Ini orang kaya tamak menurut saya. Iya. Lanjutnya jadi, seperti apa? Itu kan sesuatu yang menurut saya mereka kurang bersyukur. Baik. Apa yang mereka dapat tidak disyukuri. Sehingga mereka melakukan perbuatan korupsi. Ya, intinya ingin menunjukkan dirinya kalau dirinya itu adalah mempunyai harta yang banyak, ingin memperlihatkan kekuasaannya dan lain sebagainya itu, Mas. Betul. Terus yang kedua ada lagi greed. Ya, kalau yang pertama tadi needs, yang kedua greed, keserakahan ya tadi karena tidak bersyukur, tamak ya, karena tidak bersyukur ya. Mungkin ini bisa kemudian teman-teman mahasantri ya menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi ya. Jadi jangan sampai teman-teman mempunyai sifat keserakahan. Ya itu. Baik. Yang terus pertama ada need, greed, terus opportunity, kesempatan. Ya, betul. Pasti ada kesempatan ya. Pasti. Ketika ada sesuatu yang besar, uang yang banyak, kemudian mereka ingin memanfaatkan. Nah, uang banyak ini adalah kesempatan. Bagaimana kesempatan ini kita ambil dengan pribadi sendiri ya, untuk mengambil keuntungan sendiri. Nah, itu bagaimana? Itu karena adanya itu. Terus kesempatan. Ada tanya kan terkait. Kalau saya menambahkan selaku orang awam mungkin
beliau-beliau itu yang ada di sana itu yang melakukan korupsi kesempatan dalam jabatan juga menurut saya. Karena kalau tidak punya apa-apa selaku saya ya orang biasa lah mungkin mau korupsi di tingkat setinggi seperti itu kan nggak mungkin kalau tidak punya jabatan. Jadi adanya kesempatan tersebut juga di samping ada jabatan. Jadi mereka menyalahgunakan jabatan yang ada seperti itu ya. Ada ya benar. Terus ada expose di sini paksaan mas, pemaksaan atau tekanan. Ini ibaratnya contohnya dari atasan kepada bawahan. Nek awakmu kalau bahasa Jawanya, awakmu gak nurut aku, nanti kamu saya pecat. Sama melakukan aku wae duwe same ini. Nanti mbah piye carane sampean memanipulasi data. Nah, untuk diberikan kepada yang tadi atasannya. Bagaimana caranya? Pokoknya saya minta segini seperti itu. Oh, jadi juga adanya tekanan tadi tekanan dari atasan. Oke. Jadi ini ada 4 ya kenapa orang itu melakukan tindak pidana korupsi yang terjadi needs, greed, opportunity dan expose. Paksaan atau tekanan dari atasan ke bawah. Itu yang paling berperan ya dalam mengakibatkan orang itu bisa korupsi seperti itu. Baik. Yang lain lagi Om, apa yang mungkin bisa kita terima informasi dari jenengan selaku yang mungkin selama ini sudah banyak tulisan tentang korupsi, apa lagi yang mau disampaikan kira-kira? Terkhusus untuk mahasantri baru ya, ini juga bisa dijadikan ajang untuk menimba ilmu, mumpung masih baru masuk dalam dunia kampus ya, mengetahui tentang korupsi itu penting menurut saya. Gimana? Hal yang terkecil yang harus ditanamkan ya dan yang harus ditanamkan pada mahasantri itu pasti nomor 1 adalah sikap jujur. Jujur itu penting kita tanamkan kepada mahasantri. Untuk apa? Kedepannya supaya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Karena ketika orang sudah tidak jujur, indikasinya pasti mengarahnya itu akan ke sana. Betul. Ke korupsi bisa jadi seperti itu. Yang terpenting harus kita tanamkan kepada mahasantri adalah sikap jujur. Itu kunci utama. Ketika orang melakukan sesuatu jujur, pasti dia tidak akan melakukan tindak pidana korupsi. Nah, itu cara yang paling kecil ya, dari yang paling kecil yang kita lakukan itu. Dari penanaman pendidikan nilai-nilai moral seperti itu, nilai-nilai pendidikan karakter menurut saya itu harus ditanamkan adalah tentang kejujuran. Kejujuran. Selain itu masih ada mas nilai-nilai anti korupsi yang harus ditanamkan kepada mahasantri. Selain kejujuran ada disiplin yang sudah kita bahas di awal. Kedisiplinan itu penting kita tanamkan dan kita lakukan di dalam sebuah organisasi khususnya di ma'had. Itu penting supaya anak-anak itu terbiasa. Meskipun awalnya mereka itu terpaksa berat gitu ya, berat. Kemudian kalau sudah dibiasakan, mereka akan terbiasa untuk melakukan yang namanya disiplin. Itu kan perbuatan baik seperti itu. Pasti. Terus ada lagi tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab ketika mereka sudah masuk di area ma'had, di komplek ma'had ya, di sini mereka harus punya tanggung jawab. Tanggung jawab mereka apa ya? Mengikuti kegiatan yang ada. Itu kan bentuk tanggung jawab mereka. Jadi ngaji itu jam berapa? Semua jam 4:30 pagi ya, harus tepat waktu. Diniyah malam juga ya. Malam. Tanggung jawab mereka kepada orang tua dan kepada pengurus yang ada. Karena sebelum mereka masuk kan sudah ada aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh mereka. Tanggung jawabnya ya mereka mematuhi aturan yang ada. Mereka masuk sini berarti sudah siap untuk menerima peraturan-peraturan yang ada seperti itu ya. Bahkan menurut saya tidak hanya bertanggung jawab pada kegiatan, tapi juga bertanggung jawab pada hal-hal yang paling kecil. Contoh saja membuang sampah pada tempatnya. Itu kan bentuk tanggung jawab pribadi gitu ya. Kita sudah makan seperti itu, maka sampahnya sebagai bentuk tanggung jawab kita letakkan pada tempatnya. Itu contoh kecil dari yang paling sederhana. Apa lagi kira-kira? Ada lagi kerja keras. Di sini kalau dalam bahasa taklimul mutalim apa mas? Wahirsin ya. Wahirsin itu kerja keras ya. Ngungseng bahasa Jawanya itu ngungseng. Di situ mereka harus punya punya niat yang tulus, yang jujur, kemudian ditambahi dengan kerja yang keras untuk mencapai ilmu itu. Untuk mencapai ilmu yang
yang mereka inginkan, kerja keras. Oke, bisa nggak saya istilahkan kerja keras di sini adalah sebagai bentuk kemandirian? Mandirian bisa. Bisa ya. Karena pikir saya, kalau mereka itu sudah bisa mandiri, mereka tidak akan tergantung kepada orang lain. Pastinya. Kalau sudah tidak tergantung pada orang lain, akan mudah untuk mensyukuri apa yang dia terima. Sehingga ya sudah, saya kerja kerasnya seperti ini, hasilnya seperti ini, alhamdulillah, tidak akan melakukan hal yang lain yang mungkin seperti korupsi tadi. Itu pikiran saya selaku orang awam loh ya. Nah, seperti itu. Kemandirian atau kerja keras tadi itu boleh juga. Selain itu, selain tadi kerja keras, ada sikap atau nilai kesederhanaan. Ya, itu sudah ditanamkan sejak dulu ya di pondok pesantren, khususnya seperti Ma'had Al-Jamiyah Jember. Di sini santri juga ditanamkan sikap kesederhanaan. Kenapa orang kok atau para santri dituntut untuk sikap sederhana? Supaya kita itu ya tadi indikasinya biar kita tidak serakah tadi ya, bersyukur, intinya kita wajib bersyukur, tidak hidup dengan glamor atau foya-foya seperti itu, kemewahan seperti itu, tidak terbiasa seperti itu. Iya. Terus betul. ada lagi nilai adil. Ini adil harus juga kita tanamkan kepada teman-teman. Selaku ini juga yang lebih khusus untuk pengurus juga ya? Dalam harus adil dalam menyikapi suatu masalah atau pelanggaran yang ada ya, itu pastinya pengurus juga harus adil. Benar. Terus ada sikap berani ya. Ini khususnya juga pengurus. Ya mungkin juga bisa mahasantri juga atau mahasiswa juga harus mempunyai sikap itu ketika ada sesuatu yang di situ kurang pas di hatinya, dalam artian itu negatif, ya itu harus kita ungkapkan, kita laporkan dan sebagainya. Kan ada kulil haqqa walau kana muron. Katakan oleh itu pahit. Kulil haqqa walau kana muron. Kita berani ungkapkan, jangan kemudian kita diamkan. Bagian dari tegas diri itu menurut saya tadi. Terus ada sikap peduli terhadap sesama. Benar. Iya. Kalau kita tidak peduli nanti ini yang bisa mengakibatkan orang itu yang masih merasa kekurangan karena tidak diperdulikan orang lain, sehingga terjerumus dalam hal kayak korupsi tadi. Naudzubillah, ketika mungkin ya di pondok itu ada kasus pencurian, kehilangan, bisa jadi karena faktor itu. Gitu loh ya. Kepedulian itu penting dibangun di dalam sebuah organisasi atau di dalam ma'had. Itu tadi untuk saling menjaga, saling menghormati satu sama yang lain ya. Memiliki rasa kebersamaan lah ya kayak tadi. Iya benar. Masih ada beberapa di situ ya. Oke. Ini belum pasang ini. Ini kira-kira ini apa Om? Ini unik menurut saya ini. Ini ada tulisan anti korupsi. Mungkin bisa saya pakai ya. Iya. Simbolis untuk menyindir para pejabat, yang khususnya pejabat yang sudah melakukan tindak pidana korupsi ya. Iya. Ini saya bungkam mulut saya. Karena saya melihat para pejabat kita tuh miris dan tak etis ketika melakukan tindak pidana korupsi. Uang rakyat dimakan. Ya. Sehingga kita memilih bungkam itu ada seperti apa? Ya ini bukan bungkam dalam artian ini bagi saya adalah bukan tutup mulut ya. Ini ejekan bagi mereka. Benar. Bahwa korupsi itu adalah termasuk ilmu hitam ya. Ilmu hitam. Jadi ada makna di balik warna itu ya. Terus warna merah ini adalah saya berani untuk kemudian menyuarakan anti korupsi. Betul. Terus warna putih sendiri ada sendiri nggak? Warna putih ini adalah bentuk kebersihan. Kebersihan dalam artian kita jangan sampai kita korupsi. Korupsi adalah warna hitam, itu adalah kotor. Kemudian warna merah, kita harus berani ketika ada orang korupsi, kita harus berani untuk bertindak. Putih ini adalah bentuk simbol kita harus bersih dari korupsi. Betul. Iya. Saya copot lagi. Oh iya silakan. Nanti nggak dengar. udah dari tadi soalnya. Iya benar. Bagus sekali. Korupsi itu tidak hanya uang saja ya. Seperti itu. Bentuk-bentuk korupsi itu banyak Mas ya. Bentuk mungkin contoh kecilnya yang sering dilakukan ya ini mungkin kedepannya untuk mahasiswa atau mahasiswa yang lain yang ada di asrama itu tidak gosok Mas ya. Salah satunya itu adalah bentuk kecil. Ketika kita sudah memulai sesuatu yang itu tidak miliknya kemudian kita ambil meskipun itu dikembalikan lagi, itu kan otomatis juga merugikan orang atau pemiliknya ya. Iya. Itu jangan sampai dilakukan. Itu salah satu bentuk ya preventif pencegahan bagi diri kita.
Oke, benar juga. Ketika kita sudah terbiasa melakukan hal yang buruk, itu kan buruk ya sebenarnya. benar. Walaupun itu sudah dikembalikan, tapi tetap hal buruk karena orangnya nggak tahu masih dengan itu. Kalau itu sudah diulang-ulang seperti itu, keburukan diulang-ulang terus, maka akan menjadi karakter menurut saya. Itu bahaya bagi kelanjutan. Naudzubillah, ternyata orang-orang yang seperti itu akan menjadi seorang pemimpin. Oh, ini akan menjadi hal yang biasa juga. Apa yang mungkin dulu hal kecil, hal buruk kecil dilakukan secara terus-menerus, ternyata ketika sudah menjadi orang besar, ini akan dilakukan lagi. Ini bahayanya seperti itu. Selain gosok apa lagi Om? Ini teman-teman yang ada di Ma'had juga hati-hati. Ini ada suap menyuap. Suap menyuap. Ini intinya ketika kita punya sesuatu hajatan, kemudian supaya kita diberi kemudahan kepada orang atau yang menangani masalah kita atau kita kasih uang atau kita kasih apa, ini kan sesuatu suap untuk stimulus ya, untuk melancarkan keinginannya. Ini rawan juga terjadi di Ma'had mungkin ya. Jangan sampai nanti terlambat kembali ke Ma'had, kemudian mau ditakzir, dia pengurusnya disogok. Nah, ini juga gak baik. Biasanya ada ini minta ada berkatan. Nah, itu beda kalau memang habis pulang ya. Habis pulang beda. Itu beda. Hati-hati jangan dilakukan seperti itu. Baik, selain ada lagi penggelapan dalam jabatan. Contohnya seperti apa? Saya masih belum. Penggelapan dalam jabatan ini dalam artian dia menggunakan kekuasaannya ya untuk kepentingannya pribadi. Dalam artian gini, kita punya tender semua. Iya benar. Tender. Terus? Tapi gini, ini saya pejabat. Kemudian ada tender itu family kita. Atau mungkin orang lain yang kita kenal. Awakmu nih pengen tak menang no, wai sama ini aku. Oh iya, jadi meminta lah, ada timbal balik di sini, meminta itu sebenarnya. Iya, dalam penggelapan, jadi memanfaatkan jabatan mereka. Iya, penyalahgunaan jabatan tadi itu ya. Oke. Pemerasan juga termasuk itu ya. Termasuk pemerasan. Kayak seumpama CPNS sekarang. Iya. CPNS yang sudah terbaru ini ya. Mau menerima SK, kamu harus membayar 5 juta, kalau enggak itu enggak saya kasihkan SK-nya. Nah, ini kan juga termasuk pemerasan. Kayak suap menyuap, tapi ini ada tekanan. Ini kalau suap menyuap kan timbul dari diri kita yang menginginkan sesuatu kepada seseorang. Nah, tapi kalau pemerasan ini tekanan dari pihak luar, kemudian pihak yang berwenang mungkin ya, kayak tadi ya. Seperti orang yang megang SK kan dia sebenarnya punya wewenang untuk memegang SK itu, kemudian menekan orang yang memiliki SK. Perbuatan curang, nah ini mungkin bisa kita mulai dari diri kita ya. Perbuatan curang dalam artian mungkin ujian kita tidak nyontek, kayak contoh kecilnya ya. Mahasiswa kalau ujian jangan nyontek itu juga termasuk salah satu tindak pidana korupsi. Itu dari contoh kecilnya ya. Itu kan jangan dibiasakan. Kalau sudah terbiasa nanti kan pasti timbul sesuatu yang besar, perbuatan yang besar yang menimbulkan kerugian negara, perbuatan curang tadi. Terus benturan kepentingan. Nah, ini antara sanak famili dan lain sebagainya. Terus ada gratifikasi juga. Gratifikasi itu pemberian baik berupa uang, diskon, terus apalah pokok intinya pemberian. Iya. Banyak sekali ya sebenarnya bentuk korupsi itu ya. Makanya kita perlu hati-hati. Pentingnya pendidikan anti korupsi itu di mata kuliah yang ada di kampus mungkin seperti itu. Dengan kita mempelajari itu kita akan kenal apa yang termasuk mana yang termasuk korupsi, mana yang termasuk tidak, dan mana gejala-gejala dari korupsi, mana yang bukan. Agar kita bisa menghindari. Bukannya mempelajari untuk melaksanakan, tapi mempelajari untuk menghindari tadi itu. Terus ada ini dampak korupsi sendiri, Mas. Nah, itu bahayanya. Dampaknya kemana sebenarnya? Itu menyebabkan satu kemiskinan. Rakyat ya dampaknya ya? Ke rakyat pastinya. Kemiskinan itu semakin besar. Nah, terus tingkat pendidikan rendah. Karena apa? Yang semestinya uang itu dikasihkan kepada rakyat, ya kemudian dikorupsi, diambil sana sini, akhirnya kan kecil. Iya benar. Ya, tinggal sedikit baru dikasihkan. Akhirnya yang lain tidak bisa menikmati uang, atau siswa-siswa tidak bisa menikmati uang pendidikan. Bagi mereka akhirnya mereka terlantar, dan kualitas yang diberikan kepada guru juga kepada siswa mungkin itu juga berpengaruh. Iya. Walaupun ada bantuan yang turun tapi tidak bisa dimaksimalkan karena sudah dicopot sunat sana sini bahasanya seperti itu. Wah, itu bisa menimbulkan tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat rendah seperti itu. Terus
ada tingkat kesehatan buruk. Ya, sama kasusnya seperti tadi, ketika uang yang digelontorkan dari pemerintah sekian untuk kesehatan masyarakat, kemudian disunat sana sini, akhirnya tinggal menerima sedikit ini atau uangnya sedikit ini, akhirnya pelayanan juga tidak maksimal toh, akhirnya kesehatan juga buruk bagi masyarakat. Wah, itu ancaman kesehatan bagi kita juga itu, seperti itu. Iya. Nah, kalau kita lihat sekarang kan di tengah pandemi seperti ini, itu potensi untuk korupsi itu menurut jenengan besar nggak kira-kira? Masih besar juga. Masih besar juga, bisa jadi ya. Karena apa? Sekarang pemerintah juga gencar-gencarnya melakukan gelontoran dana yang besar untuk menangani pandemi ini. Benar. Dan di situ kan pasti mereka juga membutuhkan mungkin tenaga atau tender. Nah, tender ini yang kemudian melobi untuk memenangkan mereka. Iya. Akhirnya kan dengan awam ini tak menangno lewat jalur sama, kita contohkan jalur A dekat yang dengan menteri sama. Iya. Ya wis, nek awakmu gelem ngeweki aku sakmene, kok tak menangno sama. Nanti saya ACC kepada saya itu omongan kepada menteri. Bisa jadi toh. Iya, benar. Wah, bahaya. Bahaya emang korupsi itu ya. Dan ini lebih merugikan menurut saya. Karena kita negara sudah kondisi terpuruk seperti ini, ya karena pandemi masih ada orang-orang seperti itu. Itu sangat miris menurut saya. Oke. Kita mestinya harus bisa mencontoh dari negara-negara yang sudah ditetapkan oleh dunia terbersih dari korupsi. Ada ya? Negara yang bersih seperti itu. Ada Denmark, Swedia, Selandia Baru. Itu apa mereka yang terapkan? Yaitu perbaikan sistem. Mereka, pemerintahan ya? Iya, pemerintahan pastinya. Kita kan pasti menemui di sini kalau kita ngurus KTP sulit ya. Benar. Kalau nggak KTP pakai uang sogokan, ini lama jadinya mungkin bahkan bertahun-tahun, berbulan-bulan. Benar. Nah, di sana perbaikan sistem yang di situ satu pintu. Gitu tidak melewati ini A, B, satu pintu, dan dilakukan mungkin secara online itu juga akan meminimalisir tindak pidana korupsi. Gitu ya. Nggak pakai calo, kita online, sistemnya dirubah, satu pintu, itu meminimalisir. Oke. Kalau memberantas secara keseluruhan mungkin tidak bisa, tapi paling nggak kita bisa meminimalisir tindak pidana korupsi itu sendiri. Dari hal yang paling kecil tadi itu ya. Merubah sistem. Ya, sistem itu harus diperbaiki. Ya, tentunya satu pintu. Kalau banyak pintu, ya ini akan menimbulkan yang namanya benih-benih korupsi. Tadi itu akhirnya disunat-sunat gitu sama orang yang berkepentingan tadi seperti itu. Nah, ini mungkin bisa diterapkan ya untuk negara kita. Semoga nanti bisa ke depannya agar negara kita yang kita negara berkembang apa enggak sih sebenarnya? Apa ya sudah berjaya seperti itu. Semoga nanti bisa lebih baik lah sistem yang ada di negara kita nantinya seperti itu. Nah, selain itu masih ada lagi Mas untuk memperbaiki atau negara kita supaya menjadi negara yang bersih dari korupsi, yaitu selain perbaikan sistem ada pendidikan anti korupsi. Mungkin sudah diberikan di perguruan tinggi beberapa perguruan tinggi itu sudah diberikan dan mungkin sudah diinternalisasikan juga di sekolah-sekolah yang dimasukkan di dalam mata pelajaran PAI atau PKN dan sebagainya. Itu juga salah satu untuk preventif atau pencegahan anti korupsi. Terus ada keterlibatan masyarakat, ini penting ya. Tadi saya uraikan tadi kenapa saya pakai masker, kemudian di sini tandanya merah, berani. Masyarakat harus berani, Mas. Gitu ya. Ketika ada tindak pidana korupsi, mereka harus lapor kepada pihak yang berwenang. Jangan dibiarkan. Meskipun itu korupsinya memang tidak besar, tapi harus dilaporkan. Kalau itu dibiarkan nanti akan menimbulkan kerusakan dan dampaknya kepada masyarakat luar biasa kerugiannya. Nah, bisa jadi masyarakat bukannya tidak mau melaporkan seperti itu. Bisa jadi karena dia itu takut seperti itu. Nah, untuk menanggulangi rasa takut seperti ini, karena memang karena saya cuma orang kecil gitu ya, mau melapor sana takut, aku takut diancam seperti apa. Itu kira-kira untuk menghilangkan rasa takut itu bagaimana? Pastinya kita itu sudah dilindungi, Mas. Saksi pelapor itu sudah dilindungi dan namanya tidak akan dipublish. Gitu. Itu sama pihak berwenang pasti kita dilindungi, dilindungi oleh undang-undang. Jadi nama itu nanti diri kita itu aman lah ya, tidak akan dibuka bagi yang pelapor tadi itu. Dan tadi untuk upaya
pemberantasan dan pencegahan korupsi yaitu hukuman mati kepada koruptor. Bagi koruptor itu harus diterapkan Mas hukuman mati supaya apa, jerah, dan itu bisa dibuat kalau bahasa santri ya, buat ibroh ya Mas ya. Gitu ya. Buat ibroh, dibuat pelajaran bagi mereka bahwasanya koruptor atau korupsi itu adalah perbuatan keji, sedangkan hukumnya juga berat, mati. Itu juga berlaku di negara lain sudah seperti itu. Kalau di negara lain saya juga belum melihat Mas ya. Cuma ini kita juga masih sedang memperbaiki betul. Sanksi atau hukuman yang diberikan kepada para koruptor. Iya benar sih, ketika sanksinya adalah hukuman mati mungkin itu menimbulkan rasa takut untuk korupsi lagi mungkin bisa jadi seperti itu. Baik, benar-benar. Selain itu juga ada lagi Mas, memiskinkan para koruptor. Hartanya mereka disita, dikembalikan kepada negara. Dimiskinkan sampai semiskin-miskinnya supaya mereka jerah juga. Jadi itu Mas. Jadi sanksi-sanksi tadi itu tujuannya untuk memberikan efek jerah sebenarnya ya. Oke. Selain itu juga kita ada lagi untuk meminimalisir atau preventif terhadap anti korupsi itu kampanye anti korupsi. Jadi itu penting ya, seperti ini kita mengkampanyekan sepertinya ya. Bahwasanya korupsi itu perbuatan yang busuk. Iya. Itu akan berbahaya bagi dampaknya luar biasa bagi masyarakat. Terus kampanye tidak hanya lewat video juga, tidak bisa lewat Instagram, lewat pamflet-pamflet dan sebagainya. Betul. Penting ya memang ya seperti itu ya. Seminar juga bisa. Oke. Baik. Banyak sekali yang sebenarnya perlu kita pahami tentang korupsi. Ini juga berdampak untuk kebaikan masa depan negara kita seperti itu ya. Karena kalau kita berada di posisi seperti ini terus ya, kasihan anak cucu kita nanti. Ya tadi kan sempat di awal jenengan tanya kenapa sih kok jenengan ketika saya menulis materi nulis itu yang dipublish di media cetak selalu tentang korupsi. Di sini ini saya ingin memberi wawasan tentang bahaya korupsi bagi masyarakat ya. Betul. Menanamkan sejak dini kepada masyarakat khususnya generasi muda dan anak usia dini juga. Supaya menghindari tindak pidana korupsi ya, lewat tulisan itu saya mencoba untuk mengkampanyekan selain lewat video ini ya, mungkin juga lewat media cetak itu saya mencoba untuk menyuarakan bahwasanya korupsi itu bahaya. Kemudian tadi motivasi kok selalu menulis tentang anti korupsi ya, karena saya miris, hati saya merasa miris ketika rakyat ini merasa tertindas bagi saya. Pejabat-pejabat itu memperkaya dirinya sendiri dan golongannya. Kemudian masyarakat dibiarkan telantar. Masih banyak yang miskin tadi ya, kemiskinan merajalela, terus kemudian tingkat kesehatan juga rendah. Itu juga membuat saya itu miris. Ya karena semua itu dampak dari korupsi tadi. Ya. Kalau seumpama negara ini bersih dari, pasti masyarakat sejahtera. Harapannya seperti itu. Tujuan dari korupsi itu kan salah satunya good governance, yaitu menciptakan negara atau pemerintahan yang bagus, dalam artian ya tadi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, bisa menikmati menikmati yang ada di negara kita, kekayaan alam yang ada di negara kita. Jadi tidak kemudian dimanfaatkan atau untung bagi golongan tertentu. Semua bisa merasakan apa yang ada di negara ini kita. Gitu kemudian selain itu layanan umum atau layanan publik itu juga baik dan bagus, transparan, tidak ada sesuatu yang namanya pungli dan lain sebagainya. Harapan seperti itu. Ya semoga dengan adanya video ini bisa memberikan wawasan bagi kita ya, agar kita bisa menghindari dan melawan terhadap korupsi itu sendiri gitu ya. Nah, kita mulai dari hal yang paling kecil dari kita sendiri berupa kejujuran gitu ya. Mungkin yang tadi disampaikan yang ada di Mahat, hindari gosip, kemudian hindari tanamkan tanggung jawab ya, dari hasil membuang sampah itu ya. Iya. Hindari gosip dan gosip katanya. Bisa jadi itu ya. Baik, banyak sekali yang kita dapatkan hari ini. Ada lagi mungkin satu ya. Ya, intinya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bisa jadi kesimpulannya ya. Pesannya. Bahwasanya korupsi itu adalah sesuatu perbuatan yang busuk
yang harus dihindari kepada kita semua ya. Jangan sampai kita melakukan tindak pidana korupsi karena dampaknya luar biasa, baik bagi diri kita maupun bagi masyarakat ya. Itu khususnya. Jadi sekali lagi kita harus menghindari yang namanya korupsi. Ya. Lawan korupsi. Mungkin kita bisa salam lagi untuk yel-yelnya anti korupsi. Ya, kemarin tadi itu 2 3. Berani jujur, hebat. Oke, baik. Itu yel yang khas dari untuk kita melawan korupsi. Ya, semoga keluarga kita semuanya, ya, anak turun kita nanti bisa bersih dari korupsi agar tidak merugikan orang lain dan juga terpenting tidak merugikan negara. Kalau negara rugi nanti semua rakyat pasti akan rugi, tertindas juga, tidak bisa menikmati apa yang ada di Indonesia, kekayaan alamnya gitu ya, rugi semuanya. Maka hindarilah yang namanya korupsi. Baik, wah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini Om. Dan saya terima kasih banget bisa membuka wawasan tentang korupsi dan juga dari segi penulisan juga semuanya insya Allah sangat bermanfaat. Dan ini jauh lebih manfaat daripada Q&A yang kemarin menurut saya. Mungkin Q&A saya maksudnya ya. Yang ada yang irin, enak. Yang ingin saya sampaikan juga kepada khususnya Mahat Al-Jamiah ya, saya terima kasih sudah difasilitasi untuk penyuluhan anti korupsi kepada mahasantri khususnya umumnya kepada mahasiswa YN Jember supaya teman-teman sudah bisa menanamkan nilai-nilai anti korupsi ya dan tidak melakukan yang namanya korupsi. Benar-benarnya tadi itu adanya mata kuliah di YN ini, mata kuliah anti korupsi, bukan kita malah mau melaksanakan korupsi itu sendiri, bagaimana malah kita bisa memerangi dan menghindari yang namanya korupsi tadi. Baik, wah banyak ilmu yang kita dapatkan, semoga bisa bermanfaat bagi kita dan juga untuk orang lain. Tanamkan kejujuran dan tanggung jawab untuk kita semuanya. Jangan lupa dukung channel Mahat yang ada di YouTube kalian ya dengan cara like, share dan subscribe gitu ya Om ya. Sama sudah subscribe belum? Jangan baru sekarang, nanti aja. Baik, semoga semuanya bisa bermanfaat. Jangan lupa tonton terus semua program yang ada di Mahat ya, terutama program ngaji karena itu menjadi kajian wajib yang ada di Mahat untuk mahasantri yang ada di Mahat ini, terutama santri baru wajib untuk nonton semua kajian diniyah yang ada di YouTube-nya Mahat Al-Jamiah YN Jember. Baik, terima kasih dari saya Hilmi Azizi dan sahabat saya Lukman Hakim mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.